Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Pada hari ini kita akan mempresentasikan mengenai Grab Database dari hasil praktikum yang modul 5 yang sebelumnya kita telah lakukan. Pada kelompok kami, yaitu kelompok 7, dari RA, terdiri dari saya sendiri, yaitu Banera Sarin, lalu ada Deborah Sebrina Borsimanjuntak, lalu Dosandi Wijaya, lalu ada Taufik Rahman Syah Effendi. Pembahasan yang akan kita lakukan adalah pembahasan mengenai teori dasar dari Graph Database ini, apa-apa aja yang diperlukan, lalu ada tutorialnya, selanjutnya kesimpulan, dan akan ditutup. Selanjutnya, nah pada praktikum ini ada dua node utama yang kami gunakan, yaitu ada node mahasiswa dan juga mata kuliah. Jadi pada node ini kita akan melihat relasi antara mahasiswa ini sesuai program studi mahasiswa tersebut dengan mata kuliah yang akan diambilnya. Selanjutnya, metode yang akan kita ambil yaitu atau hal-hal yang utama yang harus kita ketahui untuk sebelum membuat Graph Database ini menggunakan Neo4j ini adalah yang pertama ada node. Node ini merupakan objek yang akan merepresentasikan entitas atau objek dalam domain yang diwakili oleh database grafik. Seperti node utama yang sebelumnya kita bahas, yaitu ada node mahasiswa dan juga ada node mata kuliah. Lalu selanjutnya ada relationship. Relationship ini merupakan hubungan yang menghubungkan antara dua atau lebih node dalam basis data grafik yang mempresentasikan koneksi atau interaksi di antara entitas yang diwakili oleh node tersebut. Selanjutnya ada pet. Pet itu serangkaian relasi yang menghubungkan dua atau lebih node dalam basis data grafik yang merepresentasikan jalur yang dapat dilalui dari satu node ke node lainnya. Selanjutnya, selanjutnya itu ada traversal. Traversal ini proses penelusuran grafik untuk menemukan suatu simpul atau relasi tertentu dengan mengikuti jalur tertentu dari simpul ke simpul lain atau dari node ke node lain. Lalu selanjutnya ada query. Nah, query ini merupakan perintah untuk mengambil informasi dari basis data grafik. Selanjutnya, tutorial yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi Neo 4J. Oke, pertama di sini pada modul 5 kita klik linknya, maka akan tertampil seperti ini. Nah, di sini kita klik download, kemudian akan tertampil pada di tab selanjutnya. Nah, di sini kita isi nama, kemudian email, lalu instansi, kemudian ini instansi kita buat Institut Teknologi Sumatera. Kemudian kita masukkan nomor telepon, lalu negara, lalu di sini kita klik download desktop. Nah, kebetulan karena aplikasinya telah kami download, nah maka selanjutnya adalah buat menjalankan di download desktop. Nah, maka akan tertampil halaman di website kunci ini, lalu kita simpan pada notepad yang ada di sini. Nah, setelah itu kita aplikasi tersebut kita klik 2 kali, maka nanti akan tertampil seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih dalam tampilan choose install options ini, kita pilih only saja, only for me. Nah, kemudian kita only, kita pilih di mana direktori penyimpanan dari aplikasi Neo 4J ini. Nah, selanjutnya pada gambar 6,
ketika aplikasinya telah terinstall, nah maka kita klik finish. Nah, setelah itu ketika aplikasinya tertampil seperti ini, maka kita pilih dua centang yang ada di pilihan ini, yaitu kita klik allow access, kemudian kita klik agree, I agree, setujui. Nah, pastikan lokasi aplikasi tersebut sama seperti saat aplikasi tersebut kita simpan pada komputer atau laptop. Jadi ketika aplikasinya telah di klik allow access, nah maka akan tertampil seperti ini, software registrasi. Nah, software registrasi itu yang sebelumnya kita masukkan tadi. Nah, tadi kan kita telah mengcopy ya software key-nya itu pada notepad yang ini tadi. Nah, kita salin ke sini, kita paste, lalu kita, nah setelah itu nanti ketika registrasi email nanti kita klik OK pada anonymous reporting. Oke, setelah nanti dia ketika di klik OK, nah selanjutnya akan dilakukan membangun graph database. Nah, untuk membangun graph database ini dijelaskan oleh rekan saya Deborah. Kepada Deborah, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara untuk membangun database. Dan pada tutorial ini kita juga akan belajar bagaimana cara untuk membuat node-node pada graph database dan juga properti-propertiesnya. Yang pertama, yang tadi kan udah jelasin kita harus memiliki aplikasi Neo4j. Nah, setelah itu kita buka aplikasi Neo4j kita. Yang sebelah kanan ini adalah aplikasi dari Neo4j. Rekan-rekan tidak usah fokus pada ini yang project-project udah saya lakukan, ada tugas individu M6 sampai ke project 1. Di sini saya akan melakukan tutorial bagaimana sih sebenarnya untuk membangun graph database, sedangkan yang kiri ini merupakan laporan ataupun hasil dari praktikum kami gitu. Nah, yang pertama kita lakukan buka aplikasi Neo. Ini udah terbuka aplikasi Neo4j, kemudian itu kita klik new, di sini klik new. Nah, terus itu kita kan ingin bangun database. Pertama kita harus create project. Ini sama seperti buat database. Nah, create project, setelah itu udah create project, ini misalnya project 2. Nah, setelah project 2 ini kita klik add. Terus itu kita pilih lokal DBMS. Di sini saya besarin aja biar jelas. Lokal DBMS, kemudian itu di sini kan name-nya tidak usah diganti, biar aja grab DMS. Nah, kemudian itu ada password. Nah, di sini password ini dibuat ataupun diinputkan 8 digit, itu bebas terserah sama rekan-rekan, yang penting mudah diingat. Nah, saya contohin. Oke. Nah, setelah itu udah dimasukin passwordnya, kita klik create. Nah, setelah ini kita tunggu prosesnya, dia bakal akan loading seperti ini. Nah, setelah itu masih loading, ditunggu aja. Pokoknya ditungguin selesai seperti itu. Dan pastikan juga koneksi internetnya stabil ketika menggunakan, karena ketika membangun ataupun membuat node nanti, node-nya itu kita akan terhubung kepada Neo4j, bukan desktop, tapi Neo4j browser. Nah, ini kan udah ada ya grab BMS. Nah, kemudian itu kita klik start. Di proses start juga artinya akan membuka ataupun membuat ini ya, apa namanya ya, proses create database ataupun query. Sama ya, pokoknya di stop aja, jangan di ini aja, ditungguin aja, jangan karena kita nggak sabar kita stop gitu.
memang sedikit agak lama. Nah, terus oke, perlu diketahui juga ketika kita buka Neo4j ini, otomatis power ataupun CMD kita juga akan terbuka. Artinya itu kita bisa melakukan execution sebenarnya untuk melakukan query itu melalui dari CMD, tapi bagi seorang pemula tidak disarankan menggunakan command prompt ataupun PowerShell ini. Kenapa tidak disarankan? Karena ketika kita ada salah ketik ataupun kesalahan dalam sintaks, maka yang perlu diketahui bahwa kita itu harus mengulang lagi dari awal. Nah, ini kan udah aktif ya. Tadi statusnya yang starting udah jadi aktif, kita open. Nah, di sini tampilannya karena saya udah melakukan ataupun udah ngebuka ya, udah melakukan ini create data ataupun nge-query data, makanya seperti ini. Tetapi kalau kita tampilannya kita belum ada lakukan create apapun, kita tuh yang pertama itu kita tampilannya akan ada seperti ini aja. Hanya ada ini $, terus itu hanya ada Neo4j sama $. Nah, gini nanti tampilannya kalau dia baru terbuka dia dari ini Neo4j browsernya. Yang perlu kita klik get start, terus itu langsung masukin aja query yang kita buat di bagian Neo4j yang $. Jangan, ini bukan di PayPal. Itu yang cara membangun database-nya. Kemudian itu yang perlu dilakukan tahap selanjutnya lagi query. Nah, di mana query ini kita ingin membangun database. Nah, cara membangun database itu karena kita bahasnya Grab. Nah, Grab itu kan bakal apa ya, seperti ini tampilannya Grab. Kemudian itu ini Grab. Nah, berarti dia kan ada cabang-cabang perakaran gitu. Nah, nanti dalam pembangunan ini akan dibutuhkan relasi. Bagaimana caranya? Itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Taufik. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, di sini create mahasiswa dan return M. Nah, create itu berfungsi sesuai dengan permintaan studi kasus soal yang bagian pertama, hanya membuatkan not mahasiswa. Artinya membangun not kosong yang pada tahap selanjutnya akan diinputkan properti sebagai bahan informasi. Lalu ada M ini berfungsi sebagai untuk inisiasi indeks untuk menyimpan informasi dari properti mahasiswa. Nah, return ini digunakan untuk menampilkan hasil graph database yang dibangun atau return untuk pengembalian nilai inputan pada M untuk visualisasinya. Nah, berikut ini hasil output yang dari kita buat ini. Nah, ini berikut hasil query node mahasiswa di bagian tabelnya. Akan seperti ini. Nah, selanjutnya akan membangun node mata kuliah. Nah, saja seperti penjelasan, cuman bedanya di sini ada MK. MK ini artinya singkatan dari mata kuliah tadi. Nah, MK itu sama seperti bagian yang M, yaitu berfungsi sebagai inisiasi indeks untuk menyimpan informasi. Nah, lalu return MK itu untuk pengembalian nilai input pada MK. Nah, berikut ini hasil outputnya. Terus untuk tabelnya akan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya akan ke bagian buat relasi untuk pembuatan relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah dengan nama relasi yang mengambil. Di sini cuma ada penambahan match saja, itu untuk sebagai yang garis-garis ini. Nah, di bagian M mahasiswa ini untuk apa maksudnya relasi antara kedua node. Lalu create tadi sama saja penjelasannya seperti yang tadi.
Nah, berikut outputnya seperti ini. Nah, lalu masuk ke tabel. Nah, akan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya pembuatan query mahasiswa di salah satu mata kuliah. Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi sebelumnya, di mana tadi ini kan dijelaskan untuk yang pertama ini, karena sesuai dengan instruksi pada soal, hanya disuruh untuk membuatkan sebuah not untuk mahasiswa dan juga mata kuliah, notnya adalah not kosong. Nah, kita ingin melakukan penambahan properties. Nah, di mana penambahan properties ini untuk menampilkan salah satu dari untuk menampilkan seluruh jumlah mahasiswa yang mengambil salah satu mata kuliah gitu. Nah, karena tadi notnya masih kosong, maka kita tuh melakukan pertama itu melakukan penginputan dari properties ataupun penginputan properties ke dalam not yang telah kita buat. Nah, tadi itu kan ada not mahasiswa dan juga not dari mata kuliah. Yang pertama yang kita lakukan agar bisa menampilkan seluruh mahasiswa mengambil mata kuliah adalah kita harus mengisi ataupun membuat properties dari not. Nah, di sini saya melakukan pengisian properties itu tadi kan udah dilakukan create mahasiswa, maksudnya berarti kita melakukan pembuatan not dari mahasiswa. Kemudian itu diisi properties nama dan juga name. Berarti nanti di dalam not mahasiswa ini atau database dari mahasiswa ini akan mempunyai informasi nama dari mahasiswa dan juga nomor induknya. Kemudian itu kan dalam database itu perlu kita ingat ada namanya unique key ataupun primary key dan juga foreign key. Yang sebagai key-nya di sini adalah sebagai name, bukan nama. Jadi nanti di mana yang kita hubungkan, yang lebih mudah dihubungkan ketika melakukan database adalah yang bersifat unik. Itu sebagai name. Nah, untuk cara pembuatan propertiesnya seperti ini. Yang di sebelah paling kiri mahasiswa ini adalah not, kemudian itu propertiesnya itu adalah nama dan juga name. Nah, sedangkan entry-entry dari setiap properties itu di sini ada 10 mahasiswa, 10 data mahasiswa dan juga 10 data name-nya. Nah, seperti ini kita create-kan node-nya, kita create-kan properties-nya, kita create-kan juga entry-entry-nya, kita create-kan properties kedua name, seperti itu sampai ke data yang ke-10. Setelah udah selesai, kita query-kan data atau kita buat dari properties dan juga entry-entry-nya, maka kita run. Untuk nge-run itu yang berwarna biru ini, ketika semua program udah berhasil, tidak ada yang salah, maka hasilnya akan seperti ini. Ada tanda centang hijau yang artinya sukses. Sukses terquery ataupun statusnya sukses. Maka data-data ini udah masuk ke dalam not mahasiswa. Kemudian langkah kedua yang dilakukan untuk menampilkan seluruh mahasiswa mengambil mata kuliah, itu kita harus membuat juga properties dan juga entry-entry dari properties dari not mata kuliah. Caranya sama, kita buat note-nya itu adalah kode ini maksudnya kode dari mata kuliah, kan terlalu kompleks ya nanti ya kalau kita lakukan matematika dasar, lingkungan hidup Sumatera, makanya di sini saya melakukan ada penginputan kode mata kuliah berlebih singkat gitu. Jadi usahakan dalam database itu menggunakan hal-hal yang unik agar dia lebih sederhana, tapi harus ada juga diiringi ataupun dibarengi sama keterangan-keterangannya. Itu memang sedikit kompleksnya database ini, tapi lama-lama kalau kita terbiasa pasti bisa. Nah, di sini tuh udah saya buat seperti yang tadi juga, create adalah sebuah fungsi membuat not mata kuliah adalah not-nya, kode sebagai properties, MK1 sampai MK10 merupakan entry ataupun isian dari not, kemudian name, sama name ini adalah penjelasan dari kode ini. MK1 itu sebagai biologi dasar, MK2 fisika dasar, bahkan sampai MK10 adalah Pancasila. Nah, setelah udah selesai kita create datanya, kemudian adalah kita ingin membangun tadi kan bagaimana sih cara membangun relasi database gitu. Nah, yang perlu diketahui kita menggunakan fungsi match. Maksudnya itu match itu kita kayak hubungkan gitu ya. Kita hubungkan ini node karena kita hanya memiliki 2 node di sini ya, mahasiswa sama mata kuliah pasti yang kita hubungkan pasti kedua node ini. Nah, kemudian itu tadi kan udah ada ya ini properties dan juga isi-isiannya gitu lah, isian dari
not baik mahasiswa ataupun mata kuliah, kita hubungkan, cara menghubungkan bagaimana lakukan pengqueryan kembali antara not yang pertama sama not yang kedua. Nah, di sini not yang pertama sebagai mahasiswa, not yang kedua mata kuliah. Nah, tapi jikalau tadi ketika kita melakukan pengqueryan untuk membuat database-nya kita pakai CRIT untuk membangun sebuah relasi, kita bisa menggunakan match. Kemudian itu jangan lupa juga CRIT, maksudnya kembali CRIT ini karena kita kan membuat relasi gitu. Jadi kita CRIT-kan lagi gitu, kita hubungkan lagi. Kemudian itu kita lakukan dia relasi. Nah, pembuatan relasi ini seperti ini, ada tanda kurung siku, titik 2. Kemudian tuh di sini nama relasinya adalah mengambil. Kemudian berarti di sini kita hubungkan M, mahasiswa mengambil mata kuliah. Tanda panah ini, tanda panah ke kanan artinya berarti dari arahnya gitu. Berarti dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Nah kan kalau mata kuliah mengambil mahasiswa nggak mungkin. Tapi kalau nanti tanda panahnya ini kita balik arah, berarti nanti bahasanya mata kuliah yang diambil. Nah, jadi tanda panah ini mengarahkan arti dari relasi yang kita buat. Nah, contoh seperti itu mungkin untuk penjelasannya. Jangan lupa di akhir query ataupun di akhir kode itu kita lakukan tanda titik koma untuk mengakhiri dari setiap baris ya, ataupun dari setiap fungsi yang kita buat. Nah, kayak gitu mungkin lebih kurangnya. Nah, ini udah selesai dibuat, dan kalau udah berhasil tidak ada yang typo-typo, maka hasil seperti ini akan ada sukses, tanda CPS hijau. Nah, di sini kan saya tadi menjelaskan secara umum. Nah, di sini tuh saya itu mencoba melakukan pembangunan relasi mahasiswa yang mahasiswa dengan NIM 120450101, dia itu mengambil mata kuliah biologi dasar, tadi kan kodenya kan MK1. Nah, dihubungkan kemudian itu dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Coba saya lakukan pembangunan relasi. Ingat, dalam pembangunan relasi ini tidak ada batas. Ini sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya. Nah, di sini tuh saya hanya membangun ada 6 relasi aja. Ada 6 relasi, itu dengan pengambilan 2 mata kuliah, yaitu biologi dasar dan juga matematika dasar, tapi dengan 4 orang mahasiswa seperti itu. Nah, setelah udah dibangunkan dia relasinya, kita ingin melihat not-notnya ya, melihat bagaimana sih sebenarnya hubungannya dalam bentuk graph. Nah, cara melihatnya bagaimana? Ini cara melihatnya kita match, terus itu mahasiswa dengan relasi mengambil, terus itu mengambil mata kuliah dengan kodenya itu MK1 biologi dasar. Nah, ini dia teman-teman yang perlu kita ketahui, cara untuk melihat seluruh mahasiswa mengambil salah satu mata kuliah. Nah, di mana sih sebenarnya sebelum kita ngelihat graph-nya gitu ya. Misalnya gini, kita ini nggak ngelihat ini kita misalin nggak ada ini graph-nya ini nggak ada. Nah, berarti yang perlu kita pahami gimana? Kita harus pahami terlebih dahulu query-nya. Jadi kalau kita nggak paham query, maka kita tuh nggak bakal bisa membangun sebuah database seperti itu. Jadi di sini tadi kan katanya menampilkan salah satu mata kuliah, menampilkan seluruh mahasiswa yang mengambil salah satu mata kuliah. Nah, yang tadi yang udah saya buatkan yaitu relasinya adalah mahasiswa mengambil ada 2 mata kuliah, yaitu biologi dasar dan juga mengambil matematika dasar. Nah, di sini coba saya ingin menampilkan karena permintaannya salah satu, berarti kita bangun satu-satu dari mata kuliah tersebut ya. Kode mata kuliahnya contohnya itu adalah MK1 namanya biologi dasar. Nah, itu seluruh mahasiswa akan diminta, makanya di sini saya itu nggak ada membuat mahasiswa dengan NIM berapa, tapi langsung aja mahasiswa. Tetapi berbeda dengan pada mata kuliahnya dikasih ini spesifikasi MK1 sama biologi dasar, artinya seluruh mahasiswa mengambil mata kuliah biologi dasar. Nah, notnya akan seperti ini. Sebenarnya notnya tidak sebanyak ini. Ini kenapa makin banyak? Karena tadi saya ngerannya berulang kali. Jadi di dalam Grab database itu semakin banyak kita mengulang running ataupun menjalankan program, maka Grab yang dihasilkan itu juga akan semakin banyak gitu. Karena dia kan membaca mengulangi gitu, melakukan perulangan seperti itu. Itu caranya untuk bagaimana untuk menampilkan. Jadi intinya itu untuk menampilkan ini semua mahasiswa mengambil mata kuliah itu ada tahap yang pertama yaitu pengisian not, kemudian itu membangun relasi, yang ketiga baru bisa menampilkan seperti itu. Ini caranya sama seperti yang di bawah, tapi ini yang tadi kan untuk biologi,
Ya, ini untuk matematika dasar. Kalau kita mau ngelihat data-datanya, tinggal kita arahin aja sebenarnya ke grab-grabnya. Ini contohnya, ini mahasiswa dengan NIM 1204573 atas nama Diora. Dia itu mengambil mata kuliah matematika. Nah, kita lihat yang di biologi tadi, ini mahasiswa atas nama Sandi dengan NIM 1204547 mengambil mata kuliah biologi dasar. Jadi, memang dasar Grab ini sangat membantu kita dalam hal ini database ya gitu ya. Kemudian selain untuk melihat satu-satu dari mata kuliah, sebenarnya kita bisa melihat dari relasi yang udah dibangun, kita mau ngelihat semua mahasiswa dan juga semua mata kuliah yang telah diambil. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Yang tadi untuk mata kuliahnya spesifikasi ada kode-kodenya dan juga namanya, sedangkan kalau kita yang di sini lebih ke umum, langsung ke mahasiswa sama ke mata kuliahnya aja. Tapi tadi kan returnnya kan hanya satu-satu ya, return M gitu. Nah, sedangkan di sini hanya return M dan MK, berarti kita lakukan penampilan terhadap mahasiswa dan juga mata kuliah semuanya gitu. Nah, di sini terlihat ya ada biologi dasar, ada matematika dasar. Jadi karena memang dasar saya hanya membangun relasi tadi terhadap dua mata kuliah, biologi dasar dan juga matematika dasar, maka di sini mata kuliahnya hanya ada 2. Kalau saya membangun terhadap 10 mata kuliah, maka hasil visualisasinya bakal ada 10 mata kuliah seperti itu. Jadi ini untuk konsep-konsepnya bagaimana cara membangun satu mata kuliah, menampilkan satu mata kuliah dan juga semua mata kuliah yang telah dibangunkan relasinya seperti itu. Nah, kemudian itu untuk tahap selanjutnya di ini penambahan 10 data mahasiswa terhadap NIM dan nama. Nah, maksudnya itu di sini saya ini untuk soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini di sini ada fungsi yang baru namanya set atau kita artikan sebagai setting. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan cara nge-create, maksudnya membuat database baru ataupun melakukan update, tetapi kalau set ini lebih ke update. Nah, sedangkan kalau nge-create tadi itu membuat baru. Jadi kita coba perbedaan setting dan juga update. Bukan setting dan maaf, setting dan juga buat. Nah, setting bisa mengupdate dan juga bisa buat baru, sedangkan untuk nge-create itu hanya membuat proses baru terus. Nah, karena misalnya itu kan tadi tuh data-datanya ada Bane dengan NIM 11204500101, namanya si Bane lagi. Nah, seandainya kalau saya mengubah nama Bane tapi dengan NIM yang sama, itu bisa. Caranya seperti apa? Seperti ini bisa dilakukan. Nah, jadi untuk nomor 4 itu sebenarnya ketika data kita udah ada 10 data mahasiswa, sebenarnya nomor yang ini yang ada match set ini udah nggak perlu dilakukan lagi. Tetapi di sini saya hanya pengen menjelaskan gitu, ada cara lain juga. Ketika kita hanya membuat not kosong di awal, maka kita dapat melakukan penambahan data juga dengan cara ini tanpa nge-create gitu ya, teman-teman. Itu caranya. Kemudian itu untuk ini setelah ini sama dari atas sampai ke bawah. Pokoknya di dalam database ini cuma satu kuncinya. Jangan sampai ada salah dalam pengetikan, jangan ada juga sampai misalnya itu mahasiswa MK1 terhadap mata kuliah MK2, itu jangan. Nah, selanjutnya itu adalah di nomor 5 akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya untuk nomor 5 ini kita menambahkan properti TPB dan juga prodi pada node mata kuliah. Nah, kita menggunakan query match dan set. Jadi kita melakukan penyesuaian. Jadi kode ini tuh untuk melakukan update pada node di dalam database berdasarkan label mata kuliah dengan propertinya yaitu kode MK10 dan juga misalkan dengan nama mata kuliahnya itu biologi dasar. Nah, update dilakukan untuk menambahkan properti baru yaitu TPB seperti yang sebelumnya saya jelaskan dengan contohnya seperti value TPB 01 dengan menambahkan juga prodi dengan value-nya itu biologi. Nah, tujuannya itu untuk melakukan perubahan data atau informasi pada node yang telah ada di dalam database Grab ini atau menambahkan properti atau informasi yang ada pada node mata kuliah ini. Lalu selanjutnya kita akan melihat versi tabel yang telah diperbarui nilainya
dengan query yang terlihat pada layar. Nah, pada tabel ini kita akan merepresentasikan berdasarkan dengan relasi yang sudah dibangun, yaitu ada properties name, ada nama mahasiswa, TBB, dan juga prodi. Baik, kesimpulan dari praktikum pada kesempatan kali ini yaitu dengan menggunakan Grab Database Neo 4G, relasi antara mahasiswa dan mata kuliah dapat direpresentasikan dengan baik melalui simpul mahasiswa dan mata kuliah yang terhubung oleh relasi pengambilan mata kuliah. Hal ini memungkinkan untuk melakukan query dan traversal dengan mudah untuk mendapatkan informasi terkait mahasiswa dan mata kuliah yang diambil serta hubungannya. Selain itu, penggunaan Graph Database juga memungkinkan untuk melakukan analisis dan visualisasi data yang lebih baik dalam skala besar dan kompleks, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan pengembangan strategi di bidang pendidikan. Dengan demikian, penggunaan database, graph, dan relasi dalam petik mengambil, maksudnya memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan data mahasiswa dan mata kuliah, memudahkan pemodelan hubungan, serta memfasilitasi analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia. Oke, sekian. Saya kembalikan kepada rekan saya, Bane. Kepada Bane saya persilakan. Baik, untuk presentasi kali ini kami akan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada saran dan kritik, dipersilakan. Terima kasih.